Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bersama Evi Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait persebaran bioma di dunia. Ini adalah peta persebaran bioma di dunia. Bisa kita lihat berbagai macam nih bioma tersebar di seluruh wilayah di berbagai negara. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa itu bioma. Nah, bioma adalah bagian dari biosfer yang merupakan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya, didominasi flora dan fauna tertentu. Jadi setiap bioma memiliki ciri-ciri tertentu. Kita mulai aja pembahasan yang pertama, yaitu bioma hutan hujan tropis. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambar dari hutan hujan tropis. Nah, di mana sih kita bisa menemukan bioma hutan hujan tropis ini? Salah satunya adalah di Indonesia. Kenapa? Karena hutan hujan tropis ini dapat ditemukan di sekitar wilayah Khatulistiwa. Oke, untuk ciri-cirinya, hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahun. Lalu memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Karena kita lihat ya di gambar ini juga sudah kalau misalkan pohon itu adalah jenis yang tinggi. Terus juga cabang pohon itu berdaun lebat dan juga lebar serta hijau. Nah, di sini di bioma hutan hujan tropis juga mendapatkan sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup pepohonan yang lebat tadi. Nah, untuk suhunya sendiri itu antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Nah, untuk yang kedua yaitu kita bahas bioma hutan gugur. Nah, untuk bioma hutan gugur ini adalah bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Nah, kalau misalkan contoh pohon itu seperti sakura ataupun jati ya. Hutan adalah memiliki curah hujan yang tinggi, lalu suhu rata-ratanya bisa mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Vegetasi bioma itu pada terus juga memiliki jenis dan tentunya ini bioma yang biasanya terdapat di daerah yang memiliki 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan bioma stepa atau padang rumput. Nah, stepa atau padang rumput itu adalah ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon atau semak-semak besar di wilayah ini. Jadi harus dibedakan ya nanti antara stepa dan juga sabana. Di sini contoh dari ciri-ciri bioma padang rumput yaitu merupakan padang rumput yang beriklim sedang, lalu juga banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan juga Afrika. Nah, suhunya ini bisa mencapai 19 derajat sampai 30 derajat pada saat musim panas, lalu jika pada musim dingin itu suhunya sekitar 12 sampai 20 derajat. Nah, curah hujannya tidak teratur. Dan juga di sini jenis rumputnya itu bisa mencapai ketinggiannya 3,5 meter. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan bioma sabana. Nah, tadi kalau misalkan stepa itu pada rumput yang tidak diselingi pohon-pohon. Nah, sabana ini adalah pada rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem atau akasia. Nah, ciri-ciri dari bioma sabana ini itu terdapat di daerah Khatulistiwa nih, di iklim tropis. Berarti di Indonesia juga salah satunya ada ya di Nusa Tenggara. Terus juga memiliki suhu panas panjang, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur. Lalu porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase itu cukup baik.
Kita lanjutkan ke bioma taiga. Nah, bioma taiga kita lihat nih, ini kesannya dingin banget ya. Kesannya dingin banget. Bioma taiga ini adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Nah, untuk ciri-cirinya itu suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat Fahrenheit, terus memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang, dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. Lalu musim kemarau yang panas sangat singkat, yakni berlangsung sekitar 1-3 bulan, lalu jenis tumbuhan sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Nah, di bioma tundra ini kita bisa lihatnya di sekitaran kutub utara dan sebagian di selatan. Nah, ciri khasnya ini konifer ya, jadi tumbuhan yang berdaun jarum. Kita lanjutkan ke bioma gurun. Nah, untuk bioma gurun itu adalah ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungannya yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit. Terus juga di bioma gurun ini tadi kan evaporasinya tinggi ya dan lebih cepat daripada presipitasi. Terus juga memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi antara siang dan malam. Jadi kalau misalkan pada siang hari itu sangat panas, sedangkan pada malam hari itu sangat dingin. Nah, tanahnya itu adalah tanah pasir yang sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Lalu kelembaban udaranya rendah dan tingkat deflasi atau pengikisan tanahnya itu tinggi. Untuk selanjutnya itu ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini tadi hampir sekilas seperti taiga aja, jadi harus bisa membedakan ya. Nah, di bioma tundra ini hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es, terus mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Karena ingat waktu kelas 10 kalian telah mempelajari tentang gerak semu matahari. Nah, usia tumbuh tanaman itu sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 120 hari atau sekitar 4 bulan saja. Terus juga di sini nih, ini akan ada contoh hewannya ya. Nah, di sini ada fauna yang terdapat pada bioma tundra, kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal. Jadi untuk beradaptasi terhadapnya seperti itu ya. Jadi perlu diingat ya, tadi ada beberapa penjelasan terkait bioma-bioma yang ada di seluruh wilayah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.